Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Tidak ada yang oposisi, kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan. Pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh yang dianggap kritis mencuri perhatian publik. Di saat yang hampir bersamaan, Joko Widodo hadir di Rakernas PSI dan memberikan dukungan mati-matian. Dua peristiwa politik yang melibatkan Prabowo dan Joko Widodo memantik spekulasi publik. Prabowo bertemu oposisi dalam tanda kutip, Jokowi mati-matian untuk PSI. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim 2829. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mas Yogi, selamat malam para pemirsa. Bung Kodari, Kepala Staf Presiden. Halo Mas Yogi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Ada juga Cynthia Amanda, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Cynthia. Ada Bung Valdo Maldini, jubir PSI yang bapaknya mati-matian akan bela PSI. Amin. Selamat malam Mas Yogi, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Susno dulu deh. Pak Susno benar oposisi atau kritis atau gimana sih? Jadi saya pengen dengar langsung dari yang diundang nih. Pak Oposisi itu Susno kan oposisi. guyonnya dari Pak Sapri. Oh, guyon dari Pak Safri. Kita, Pak Prabowo sendiri tidak pernah mengatakan kita oposisi. Beliau minta masukan, kemudian suasana sangat rileks, dan Sekretaris Negara pun sudah menjelaskan bukan oposisi tapi mendengar masukan. Dan itu bukan hanya untuk kita saja, mungkin naik, dan beliau sudah perintahkan waktu dekat adakan pertemuan-pertemuan serupa, mungkin nanti dengan kelompok apa. Ternyata kalau nggak salah kemarin sudah ada dengan kelompok apa, organisasi agama ya. Agama terkait ya, bahkan beliau bilang oke, nanti waktu secepatnya adakan di Hambalang apa di mana. Jadi artinya inilah tipe presiden dan tipe pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran ini ingin mendengar suara masyarakat. Apabila mungkin di dalam kami berlima yang kemarin hadir ada yang sering nyaring suaranya dianggap oposisi, itu sebenarnya bukan oposisi tapi kecintaan saja. Oh, bukan oposisi tapi kecintaan. Kemudian kita lebih banyak, ternyata kita ini yang di luar ini agak buta juga gitu. Setelah beliau buka, oh kayak gini gitu, oh kayak gini gitu. Jadi apa yang kita anggap bahwa pemerintah belum apa-apa, ternyata sudah apa-apa, sudah lebih maju dari apa yang diperkirakan. Oh, Pak Susno punya persepsi bahwa sudah banyak yang dikerjakan dan banyak yang Pak Susno belum tahu soal progres. Oh iya. Contohnya apa? Saya katakan. Apa contohnya Pak? Reformasi Polri misalnya? Reformasi Polri salah satu pokok bahasan yang agak hangat gitu. Kita nggak tahu bahwa, saya katakan Pak Prabowo, ini kita kaya sekali dengan tambang itu. Kita menghasilkan batu bara 750 juta ton per tahun. Oh tidak katanya. Yang tercatat 800 juta. Beliau punya catatan, langsung ditayangkan sumbernya. Yang tidak tercatat dan ini akurat, yang tidak dipungut oleh negara, tapi informasi dari negara lain yang terima itu lebih besar dari itu. Mungkin lipat dua dari itu. Artinya pemasukan negara di bidang batu bara itu mungkin 150% tidak masuk. Oke, Pak Susno, nanti akan dalami lagi. Termasuk saya ingin tahu ujungnya yang soal reformasi Polri menurut kesimpulan tanda kutip dalam pertemuan itu apa, tapi saya mau ke Bung Kodari dulu. Bung, kalau saya amati kan Bung Kodari selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini
ciri inklusif, selalu ingin merangkul semua, ingin mengatakan bahwa semua ingin didengar. Apakah pertemuan yang mungkin baru diketahui publik lewat Pak Safri itu karena muncul, itu ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini terbuka untuk semua di tengah isu di kita ini bahwa Pak Prabowo ini sulit ditemui bahkan oleh menterinya sekalipun? Sebetulnya Pak Prabowo itu ketemu dengan berbagai macam kelompok masyarakat itu sudah tradisi. Oke. Jangan lupa bahwa misalnya Pak Prabowo sudah ketemu dengan para senior media, para pemret itu berkali-kali dan dari siang sampai malam, sampai malam sekali gitu. Jadi sebetulnya ya beliau giliran aja dulu dengan teman-teman media, lalu sekarang dengan teman-teman yang banyak berkecimpung di podcast. Kalau Pak Safri oposisi, terus kemudian Pak Prasetyo tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Nah, Yang benar yang mana? podcaster. Yang benar podcaster. Podcaster dong penampilannya. Nggak, karena beliau begini, jangan dikira saya ini presiden sibuk, nggak sempat nonton medsos. Ya. Oh, saya ikuti medsos tuh. Sebagai kepala staf presiden pasti tahu. Iya. Sesering apa podcast memperhatikan Dia tahu. Prabowo? Sering beliau mengikuti. Jadi kalau ada pernah terminologi dulu beredar bahwa pemerintah tondep, Pak Ya. Prabowo itu nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, salah total Pak. Salah total. Beliau sangat mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, wacana yang terjadi di masyarakat. Dan gini, saya selalu bilang Pak Prabowo itu figur yang sangat unik karena beliau latar belakang yang sangat elit ya. Jadi kakeknya, orang tuanya itu adalah pendiri Republik. Beliau sendiri juga lama di pemerintahan pada posisi yang tinggi. Sehingga beliau itu tahu hal-hal yang kita masyarakat awam itu nggak tahu Pak. Nah, Dia tahu kelakuan elit Pak. Oke. Jadi there is no place to hide. Kalau Ya. kata saya sih pada hari ini dengan seorang Prabowo, seorang presiden yang tahu kelakuan elit, tetapi pada sisi yang lain jiwanya itu sangat wong cilik, sangat-sangat wong cilik. Lihat saja pidato beliau beberapa kali di Davos, kemudian kemarin kalau nggak salah, ya terakhir itu intinya begini, beliau mengatakan tugas pemerintah itu, tugas pemimpin itu adalah membuat rakyat yang miskin dan lemah itu tersenyum. dan Alias itu yang sedang isoguyu. dikerjakan. Salah satu Ya. upaya Pak Prabowo adalah itu tadi mengundang. Saya mau tambahkan Mas Yogi. Ya. Jadi gini, Pak Prabowo ini memang datang dengan sebuah paradigma baru dalam melihat persoalan bangsa dan negara. Misalnya kalau bicara soal ekonomi ya. Kan sering ada kritik tuh, ya kita hanya perhatikan soal pertumbuhan ekonomi. Nah dalam kasus Pak Prabowo itu sama sekali tidak. Beliau sangat-sangat memperhatikan di dalam angka-angka itu apa yang terjadi. Jadi beliau itu pernah presentasi bagaimana dalam 7 tahun terakhir, begitu ya kurang lebih itu PDB kita naik, tapi kemudian juga ya kaum miskinnya tidak turun signifikan, dan yang paling penting adalah kelas menengahnya justru turun. Logikanya kalau PDB naik, harusnya kelas menengah juga naik. Ini kok malah turun begitu. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi ini semu. Pertumbuhan ekonomi ini hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja yang sangat elit. Beliau juga ada mempresentasikan, saya yakin juga diceritakan Ya, di ruangan diceritakan, itu. Pak. Ya pasti saja cerita. Diceritakannya. Oke. Jadi Karena saya udah sering dengar. by data, Pak. Kita jadi Ya, ya. akhirnya kita mau ngomong masalah itu, akhirnya kita nggak bisa ngomong lagi. Iya. Karena Beliau informasinya itu lebih data. detail. Nah, Pertumbuhan ekonomi sekian menggembirakan, tapi tidak berdampak yang ke masyarakat nikmati kecil. ini orang. Iya. Disebut Elit-elit. namanya. Iya. Disebut ini orang yang menikmati tidak Ya. lebih dari sekian. tidak. Ya. Yang menguasai sekian juta tanah, yang menguasai sekian ini, kemudian yang dapat kredit sampai dengan 5.700 triliun, Ya. melebihi APBN. Ya. Dengan saya tidak bisa katanya. Iya. Kredit 200 miliar ke atas harus tanda tangan saya. Oke. Nah, Koreksi langsung Ya. dari Presiden. Itu. Wong Cilik. Bicara Wong Wong Cilik, Cilik. Pak Susno dan Bung Kodari Wong Cilik. Mbak Cynthia, partai Anda kan menyebut partai Wong Cilik pernah diundang nggak sama Pak Prabowo meskipun tidak menyebut oposisi tapi penyeimbang. Pernah diundang nggak? Jangan-jangan nggak terpublish saja. Ini kan muncul karena Pak Safri menyampaikan ke publik di acara PWI. Kalau PD Perjuangan jangan-jangan rutin juga ketemu dengan Pak Prabowo. Cilik udara. Belum sih. Belum pernah. Mungkin kedepannya mungkin sudah ada di agenda. Saya juga kurang tahu. Mungkin ini Pak Kodari yang tahu ya. Nah, kalau gitu Cynthia melihat pertemuan ini, karena kan sebenarnya kalau yang pantas disebut oposisi meskipun di secara konstitusi tidak ada, tetapi sampai sekarang PD Perjuangan paling tidak menyebut penyeimbang alias tidak mau masuk dalam pemerintahan. Apa yang dibaca oleh Cynthia?
Baik, kalau yang tentang pertemuan tokoh itu, saya rasa itu sebenarnya hal yang positif karena kita melihat bahwa Pak Prabowo ini kan Presiden Republik Indonesia, jadi memang suara-suara masyarakat harus diakomodir, termasuk mungkin suara-suara yang kritis tadi. Dan kalau diksinya adalah oposisi, menurut saya kurang tepat karena tokoh-tokoh seperti Pak Susno ini adalah gambaran tokoh-tokoh masyarakat yang kritis, yang cinta terhadap tanah air, ya makanya beliau mau berpendapat, beliau mau memberikan masukan gitu. Dan kalau misalkan kita di sini adalah negara demokrasi, sudah sewajarnya karena demokrasi ini menghendaki adanya dialog-dialog tersebut. Tanpa adanya dialog justru ada otoriter gitu. Tapi yang saya perlu tekankan adalah kami berharapnya ini kan nanti akan ditindaklanjuti ya tadi kalau dari Pak Susno tadi Akan ada pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang lain. Kira-kira. mungkin bisa Dan nanti sudah, dari- kemarin sudah dengan tokoh agama. Ya, mungkin tokoh tadi Islam. sudah tokoh agama, mungkin nantinya bisa juga mungkin Pak teman-teman aktivis yang mahasiswa gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang ini kita sedang mengalami permasalahan kompleks kan Pak di geopolitik global misalnya karena ada Amerika dengan Eropa, Amerika dengan Iran, terus juga Cina dan Rusia. Ini kan sangat kompleks. Jadi kita memang butuh berbagai perspektif gitu Pak. Nah, Tapi ini kayak kalau saya menangkap seperti ingin menyampaikan bahwa PD Perjuangan juga nunggu undangan loh, gitu. Diundang Pak Prabowo, tokoh-tokohnya yang kan banyak tuh yang kenceng-kenceng tuh. Saya nggak usah sebut nama lah, yang selalu kenceng-kenceng gitu loh. Minta diundang juga atau Inisial gimana? aja, inisial, enggak? Nah, inisial. Nama inisial. Ya. Mungkin mungkin Kalau Mac kami akan sebenarnya- diundang waktu dekat mungkin. kalau kami sebenarnya terbuka untuk untuk memberikan masukan atau kritik karena kami kan bukan oposisi tapi penyeimbang ya Pak. Jadi kami siap untuk menjadi mitra kritis. Oke. Dan sepanjang dialog-dialog tersebut kemudian menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat, ya karena memang partai kami adalah partai yang berdiri bersama rakyat, kami akan mendukung gitu asalkan juga selaras dengan Juga nih, tujuan bangsa penyeimbang Indonesia. untuk tidak menyebut oposisi tapi diakhiri dengan kalimat kami mendukung. Ini mudah-mudahan awal yang baik. Mendukung rakyat ya Pak. Oh, mendukung rakyat. Oke, Amin. saya ke Bung Valdo. Valdo, di waktu yang bersamaan beda sehari kan. Akhirnya menimbulkan spekulasi. Wah, ini Pak Prabowo mati-matian ini. Sementara Pak Jokowi. Pak Jokowi juga Pak Jokowi mati-matian, Pak Prabowo juga boleh dibilang tanda kutip sebentar terucap, artinya membalikan keadaan dari persepsi orang bahwa oh Pak Prabowo ini tertutup, ternyata bisa bertemu sama tokoh-tokoh yang kritis. Tapi di Makassar Pak Jokowi saya akan mati-matian. Sebenarnya ada apa sih sebetulnya kok sampai total gitu? Karena kan selama ini baru inisial J, itu juga jadi tebak-tebakan. Apakah inisial J adalah orang lah yang menyebut mati-matian? Iya, sebenarnya kan kita lihat ini adalah dua momen yang bagus ya Mas ya, di mana Pak Prabowo dari awal pemerintahan, bahkan sejak dulu pun ketika kampanye selalu bicara soal soliditas, membangun bangsa nggak bisa sendirian, kita harus terus dialog, kita harus mencari titik temu dan sebagainya. Sementara di sisi lain Pak Jokowi sebagai orang yang telah purna tugas sebagai presiden, ya tetap punya concern terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Karena suka nggak suka beliau termasuk orang yang percaya salah satu cara untuk memperbaiki demokrasi kita adalah memperbaiki institusi demokrasi kita yang namanya partai politik. Ya. Nah, Pak Jokowi itu sebenarnya kalau boleh kami bilang Mas, itu hampir di setiap momen PSI level nasional tuh hadir. Oh. Iya, ini saya kan udah di tahun ke-6 nih. Kan tiap tahun ada tuh. Hadir terus Pak Jokowi. Jadi ini bukan kehadiran pertama Pak Jokowi sebenarnya di acara PSI. Tapi menyebut mati-matian yang pertama kan? Ya, mati-matian itu yang kedua. Oh, yang kedua sempat Iya, ada. sebelumnya kan di Kongres di Solo. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, dan di titik itu Pak Jokowi kan menyampaikan secara terbuka ketika ditanya, "Ya, saya hadir untuk memotivasi anak-anak ini." Ya, teman-teman, kawan-kawan di PSI agar bekerja serius membangun partai politik. Karena kan PSI ini kan nggak bisa dibilang partai baru lagi, Mas. Udah 2 kali pemilu loh. Ya kan? Partai yang udah 2 kali pemilu belum dikasih rezeki menang di parlemen, Masih berjuang. Dan terakhir partai yang lolos parlemen partai yang lolos parlemen terakhir itu kan namanya Nasdem. Ya. Yang ada keluar dari parlemen yang ada tuh sekarang. Ini kan kita lagi menciptakan sejarah baru. Oleh karena itu Pak Jokowi menyemangati nih. Ya. Kalian bekerja mati-matian, saya juga mati-matian. Jadi kan saya yang dengar Pak Jokowi aja mati-matian, kok kita masih bisa nggak mati-matian gitu loh. Kehidupan. Ya, jadi semacam pengingat bahwa ini bukan kerja mudah gitu. Membangun partai itu nggak mudah sama Ya, sekali. singkatnya
Pak Jokowi itu total lah ingin mengawal PSI sampai Apalagi Senayan. kami menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirator. Jangan sampai orang yang kami jadikan inspirator kerjanya lebih keras dibanding kami kader. Oke. Gitu loh Mas. Oke, Bung Faldo. Kenapa Pak Prabowo makin rajin mengumpulkan orang-orang yang disebut kritis, publik awam menyebutnya oposisi. Di satu sisi Pak Jokowi sebagai orang yang menurut Bung Kodari sempat diduetkan, Pak Jokowi masih terus-terusan mati-matian di PSI. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.